Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari samping gelap gulita menuju Islam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah ceramah dengan judul dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam yang mulia ini tak lepas dari sosok pembawa risalah dan sang suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ajaran dini Islam ini sampai kepada kita. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di agama ini bukanlah perjuangan yang mudah. Perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan Islam adalah perjuangan yang berat dan luar biasa. Pada waktu itu Rasulullah dihadapkan banyak tekanan ketika menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman kaum kafir Quraisy pun bukan ancaman main-main. Sudah berapa kali kaum kafir ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia berhati dan mulia itu tak berpegang teguh pada agamanya, meskipun banyak juga tawaran-tawaran duniawi dari kaum kafir seperti tawaran jabatan, harta, dan wanita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menolaknya. Jalan dakwahnya ini jauh lebih berharga dari hal dunia. Ada rasa haru, bahagia, dan bangga, dan pasti bersyukur ketika kita mendalami kisah dakwah beliau, mulai dari perjuangan beliau di Mekah sampai di Madinah, yang pada akhirnya Islam menjadi super power, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala di balik keteguhan beliau. Kini tugas kita adalah meneladani apa yang dilakukan beliau. Dakwah menyampaikan Islam, beramar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim. Berdakwah memang bukan hal yang mudah, apalagi di zaman seperti ini. Di zaman yang penuh kerusakan ini, tapi ini tidak seberapa dengan apa yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu. Namun setidaknya ketika amanah dakwah ini terasa begitu pilu dan sulit, ingatlah segera perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman memang telah berganti, namun cerita tak berbeda jauh. Dakwah dan penentang dakwah bagaikan dua hal yang tak terpisah. Hanya berbeda orang saja, itulah yang banyak terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun butuh waktu yang tidak sedikit hingga pada akhirnya beliau berhasil dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan kalimat tauhid di bumi ini, menjadikan syariat Allah sebagai hukum tertinggi yang mengatur kehidupan manusia. Orang yang menghalangi dakwah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berakhir sama. Jika tidak bertaubat dan ikut di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka azab Allah pun menyusul di dunia dan di akhirat. Butuh keimanan yang kokoh ketika menghadapi segala resiko dakwah, apalagi saat di zaman ini, ketika hukum Allah Subhanahu Wa Taala banyak ditinggalkan manusia dan diganti dengan hukum buatan manusia. Maka menyampaikan kebenaran pun bukan sesuatu yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dakwahnya dengan rahasia atau sirriyah. Sudah merupakan satu hal yang lumrah dan alami apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rahasia itu kepada orang paling dekatnya dengan orang yang paling dekat darinya yaitu keluarganya dan teman-teman dekatnya. Selain itu kepada orang yang diharapkan darinya kebaikan. Melalui pertimbangan dan cara memilih orang yang bisa dijadikan sebagai teman berkomunikasi, hingga muncullah orang-orang yang memenuhi panggilan tersebut. Yang paling utama diantaranya adalah, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu, Ummu Mukminin, yang tidak lain merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waraqah bin Naufal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jangan ada yang mencemooh Waraqah bin Naufal, karena saya telah melihat sebuah surga atau dua buah surga untuknya." Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri umum dakwah. Di antaranya dakwah terfokus pada upaya menyampaikan dakwah dengan sirriyah maupun jahiriyah, dimulai dari orang paling dekat dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju alam terang benderang. Yang kedua, memperhatikan aspek tarbiyah bagi penerima dakwah. Yang ketiga, berusaha untuk tidak terjadi kontak fisik dengan musuh atau kaum Quraisy. Selalu aktif bermanuver dalam dakwah dan tidak terpaku di tempat
mulai tumbuhnya. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan dan menentukan strategi berkesinambungan untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke depan. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan dan menentukan strategi berkesinambungan untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih bersinergi lagi. Dan kemudian turunlah ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran surah Al-Hijj ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terang pertama kali dilakukan di Bukit Safa. Dalam dakwanya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustakannya, mengejek, bahkan Nabi dilempari batu dan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya dan Abu Jahal. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan untuk kedua kalinya dilakukan dengan mengumpulkan keluarganya di Bukit Syafa. Waktu itu diikuti oleh 4 orang termasuk Abu Lahab. Isi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya secara terang-terangan untuk kedua kalinya adalah yang pertama peringatan dan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang tidak beriman. Sebaliknya kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua disebutkannya pada hari akhir, kelak beliau tidak dapat memberi pertolongan kecuali amal perbuatan sendirilah yang dapat menyelamatkannya. Yang terakhir yaitu pertolongan kepada keluarganya supaya dapat membantu dan memelihara Islam. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.